Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Rahmat Agus Santoso, SEMAK, salah satu dosen di program studi akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi STANIEM. Pada kesempatan ini, saya akan membagikan pengalaman saya dalam menyusun dokumen penyertaan diri dosen sebagai unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya dalam bidang pengajaran, sebagai bagian dari proses sertifikasi dosen tahun 2025. Rencana pembelajaran semester atau RPS adalah salah satu komponen penting dalam penyusunan dokumen penyertaan diri. Mata kuliah yang saya ampu yaitu internal audit dengan kode EAKB 6337. RPS yang disusun dengan sangat rinci memenuhi identitas mata kuliah, capaian pembelajaran, deskripsi mata kuliah, serta metode dan evaluasi pembelajaran. Mata kuliah ini memiliki bobot 3 SKS. Pada mata kuliah internal audit, mahasiswa akan mempelajari konsep peran, fungsi, dan praktek audit internal dalam organisasi bisnis dan sektor publik. Selanjutnya, mahasiswa juga akan memahami bagaimana audit internal menjadi alat pengawas independen yang berperan penting dalam menjaga efektivitas pengendalian internal, manajemen risiko, dan proses tata kelola. Pembelajaran diarahkan pada penguasaan teknik pemeriksaan internal, evaluasi kepatuhan terhadap kebijakan dan regulasi, serta pelaporan audit secara profesional. Mata kuliah ini juga membentuk sikap etis, kritis, dan kolaboratif dalam pelaksanaan audit internal berbasis teknologi dan data. Lulusan diharapkan mampu menyusun laporan hasil analisis atas informasi keuangan dan non-keuangan, serta pengungkapan informasi yang relevan dan andal untuk pengambilan keputusan manajerial dengan menerapkan teknik dan metode analisa akuntansi dan keuangan yang tepat sehingga dapat memberikan informasi yang akurat dan berguna untuk pengambilan keputusan. Dalam pembelajaran, saya menggunakan metode pembelajaran berbasis masalah dan diskusi kelompok kecil yang mahasiswa diminta untuk merangkum materi, mengerjakan soal-soal latihan, dan bekerja dalam grup untuk menyelesaikan soal cerita yang menggambarkan permasalahan sehari-hari. Ya, selain itu juga saya menerapkan metode delivery, interaction, dan assessment untuk meningkatkan interaksi dan keterlibatan mahasiswa dalam pembelajaran. Penilaian dilakukan secara berkelanjutan melalui berbagai bentuk seperti tes lisan, soal, LMS, makalah, presentasi, serta latihan dan simulasi yang memberikan pengalaman langsung dalam mengaplikasikan konsep yang telah dipelajari. Latihan dan simulasi yang diberikan dalam mata kuliah ini dirancang untuk mengasah kemampuan analisis dan pemecahan masalah mahasiswa. Mahasiswa diberi kesempatan untuk melakukan simulasi agar mampu merangkum konsep audit internal secara jelas dan runtut. Saya ucapkan terima kasih kepada Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Kemendikti Saintek, tim penilai Serdos, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi STANIEM, rekan sejawat dosen, dan tentunya juga para mahasiswa atas dukungan dan kerjasamanya. Semoga video ini dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai penyusunan dokumen penyertaan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi. Sampai jumpa dan salam sukses. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, saya juga akan menampilkan video pembelajaran mata kuliah audit internal bersama dengan mahasiswa. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, hari ini adalah perkuliahan pertama kita di mata kuliah internal audit. Nah, saya mau memperkenalkan dulu diri saya, siapa saya, dan kemudian tadi teman-teman juga saling memperkenalkan ya. Baik, saya adalah Rahmat Agus Santoso, saya dosen pengampu mata kuliah internal audit. Nah, mulai dari pertemuan sekarang sampai dengan nanti 14 kali pertemuan ke depan, saya akan selalu menemani teman-teman dan kita akan mempelajari tentang apa itu internal audit. Oke. Nah, di mata kuliah ini saya juga sudah mempersiapkan nih beberapa untuk per sesi pertama ini pengenalan lah tentang internal audit. Ya, teman-teman semua tadi sudah saya jelaskan kan ya, kita ini pertemuan pertama. Jadi, sebelumnya teman-teman semua pasti sudah belajar tentang itu audit, bagaimana audit dan sebagainya. Nah, sebelum kita masuk ke dalam internal audit, karena ada dua suku kata di sana, ada audit,
ada internal, atau ada internal, ada audit. Sekarang teman-teman coba, saya ingin kita ada interaktif, bagaimana teman-teman bisa menjelaskan apa itu audit. Definisi teman-teman sendiri aja lah. Ya, yang kebayang selama ini, apa yang pernah ditangkap oleh teman-teman, kira-kira siapa? Ada bisa? Ya, siapa? Itu menjawab ya Bapak. Ya. Kalau audit menurut saya itu kayak kita mereview atau melihat lagi laporan itu ada kesalahan atau tidak, atau bisa dipercaya lagi atau tidak. Tuh, ya, bagus, makasih. Jadi, ya kita coba bayangkan apa yang tadi disampaikan oleh siapa tadi namanya? Kayaknya saya baru pertama kali pertemuan ya, jadi masih ada beberapa orang. Nanti tolong sebutkan siapa namanya, siapa namanya kemudian. Oke, itu bagus sekali tadi jawabannya. Ada lagi yang lainnya sebelum kita kumpulkan kira-kira jawabannya seperti apa? Enggak, silakan. Ada lagi? Nispa, oh ya silakan. Itu yang ditangkap ya selama kuliah kemarin. Jadi ada tuh pendapat-pendapat yang berbeda nih, yang antara tadi siapa? Egi dengan Esti. Nah, ada lagi yang lainnya nggak? Ya, siapa? Bagus. Kalau saya sih namanya kayak ekonomi sistematis. Sistematis juga sama ya. Tapi misalnya perusahaan itu udah jalin prosedur, Ya. tapi udah dicek lagi udah benar sebelumnya. Iya, dicek lagi kembali ya. Tadi mau dicek sama, hampir sama. Artinya adalah tentang yang bagaimana memeriksa secara sistematis. Apa ada lagi yang lainnya? Ya, silahkan. Adiana, ya. Saya audit itu bisa diibaratkan sebagai detektif, Pak. Wah, ini udah kayak polisi-polisian nih, detektifan. Silakan. Kalau sesuatu yang dijalankan oleh perusahaan itu dicek lagi benar atau enggaknya, kayak misal ada penyimpangan atau kecurangan-kecurangan yang ada di dalam perusahaan itu dalam bentuk laporan atau prosedur kerja yang ada di perusahaan. Siap. Jadi si detektif itu memeriksa ya, mencari data-data yang sebelumnya. Ada kekurangan atau enggak detektif itu. Oke. Ada lagi sebelumnya? Sudah 4 orang ya? Mungkin ada lagi tambahan? Ada? Baik. Nanti saya akan coba jelaskan, saya coba kumpulkan apa itu nanti. Apa itu yang dimaksud dengan definisi audit, kemudian kita akan lanjutkan bagi. Ya, tadi sudah nih, teman-teman sudah pada menjawab apa itu audit ya. Nah, di sini kita coba sampaikan berkaitan dengan apa itu audit. Yang tadi teman-teman sampaikan apa salah nggak? Enggak, itu bagus, luar biasa. Bagi saya sangat mengapresiasi teman-teman telah menjawab, telah memahami mata kuliah yang sebelumnya, di mana audit itu pengertiannya, definisinya, teman-teman sudah bisa merangkum, bisa mendefinisikan sendiri. Nah, itu yang perlunya di situ gitu ya. Nah, untuk audit sendiri itu adalah proses mengevaluasi atau mengumpulkan bukti informasi. Jadi selain dia melakukan suatu proses yang dilakukan oleh evaluasi. Jadi menilai sebelum-sebelumnya kegiatan yang telah dilakukan. Juga mengumpulkan bukti informasinya. Jadi selain mengevaluasi, dikumpulkan alat buktinya. Jadi bukan hanya bicara-bicara tanpa ada bukti-buktinya, harus ada bukti-buktinya. Itu auditnya. Lalu untuk dilakukan pemeriksaan, ya, yang dilakukan oleh orang-orang berkompeten di bidang audit. Jadi audit tidak sembarangan, harus yang mengerti, yang paham. Untuk mengevaluasi, informasinya diolah, diperiksa oleh orang-orang yang kompeten. Begitu ya. Tadi yang jawaban teman-teman sudah semuanya lengkap dan memenuhi apa yang telah disampaikan. Ya, oke, terima kasih. Kita lanjut lagi ya. Sudah, tadi audit sudah disampaikan. Teman-teman sudah menyampaikan apa itu audit, dan saya juga sudah menyampaikan definisi secara keseluruhan, baik secara ilmiah, ya menurut siapa itu audit. Nah, sekarang kita kan karena mata kuliahnya ada 2, ada internal, ada audit. Nah, teman-teman tahu kan ini internal, ini internal, nih ruangan ini internal. Kita dalam suatu organisasi yang internal. Nah, saya mau tanya lagi sekarang, apa kalau memang misalnya internal sudah diketahui, audit sudah diketahui, siapa yang bisa mendefinisikan kira-kira gambarannya, menggabungkan kedua suku kata itu menjadi satu definisi yang akan kita pelajari sekarang. Siapa kira-kira? Ada nggak bisa tahu? Internal audit apa? Ya, siapa namanya? Saya Andre, Pak. Kalau menurut saya internal audit itu kayak proses pengecekan ulang
atau mengontrol aktivitas di dalam perusahaan sendiri. Tujuannya tuh biar tahu apakah semuanya tuh udah berjalan sesuai aturan dan nggak ada penyimpangan. Oke, nah itu jadi internal audit menurut siapa tadi? Andre ini adalah bahwa pengecekan ulang di dalam organisasi itu sendiri. Nah, ya, dia mengecek kembali gitu. Ada lagi yang lainnya kira-kira? Silahkan, bebaskan saja apa yang kira-kira pikiran. Siapa? Siapa? Rita. Prita, oke, silakan Mbak Prita. Menurut saya itu audit internal kayak tim yang bertugas buat ngawasin dan evaluasi apakah bagian-bagian di perusahaan itu udah kerja sesuai prosedurnya. Terus juga buat ngasih masukan biar kinerjanya makin. Oke, nah ini ditambah ada timnya, ya. Tadi dari tambahan dari Mbak Prita ini ada tambahan timnya. Betul nggak sih ada timnya, ya? Karena tadi kan kita sampaikan itu audit, ada juga internal. Nah, apakah ada timnya atau enggaknya? Nanti kita sampaikan, kita bahas bareng-bareng lagi ya. Barangkali dari sini akan menambah wawasan teman-teman yang lainnya. Nah, teman-teman yang lainnya ada nggak kira-kira apa itu internal audit? Semuanya, silahkan. Mungkin internal itu semacam pengawasan dari luar, Pengawasan di luar. di dalam, bukan dari luar saja. Iya, Karena yang dalam bagian mengecek iya. agar sesuai. Ya. Nggak ada kesalahan. Oke, jadi dari dalam internal organisasi tersebut ya, dia mengecek dalam internalnya. Jadi mungkin yang selama ini teman-teman pahami bahwa audit itu adalah dilakukan oleh organisasi yang dari luar, ya seperti KAP, Kantor Akuntan Publik yang melakukan audit dalam satu organisasi. Tapi ini menurut siapa tadi? Delia, bahwa audit internal itu dilakukan oleh orang-orang yang ada di dalam organisasi tersebut, begitu. Ya, silahkan ada lagi? Oh iya, silakan. Udah deket nih depan nih. Siapa namanya? Pak Mas Birki, silakan Mas. Dampaknya saya Pak, internal audit itu kayak rem. Oh, Buat perusahaan. mobil ya. Jadi sebelum ada masalah besar audit internal ini udah ngecek duluan proses di dalamnya. Oke. Jadi bisa dicegah di awal. Ya, pencegahan ya. Fungsi remnya itu sebagai pencegahan. Jadi bukan rem maju gitu, enggak. Tapi pencegahan, di mana bisa mencegah kalau terjadi ada sesuatu yang memang itu kira-kira antisipasi lah bahasa gitu. Baik, dari semua ini akan saya sampaikan apa itu secara keseluruhan ya. Lanjut lagi, tadi kan sudah sampaikan juga pertanyaan-pertanyaan yang saya sampaikan tadi internal audit. Audit itu apa? Sudah saya sampaikan, teman-teman sendiri sudah menyampaikan. Jadi sekarang kita masuk kepada penggabungan dua suku kata tersebut, yaitu internal dan internal audit. Tadi juga teman-teman internal audit sudah sampaikan ada berapa orang tadi ya, 4 orang atau berapa 5 orang gitu yang menyampaikan, luar biasa. Jadi sangat aktif nih teman-teman. Nah sekarang internal audit berdasarkan dari Institute of Internal Auditor, kegiatan penjaminan, ya insurance dan konsultasi yang dilakukan secara independen. Nah di sini ada dua kata, menjamin dan konsultasi. Internal audit itu yang poin pentingnya, beda dengan audit eksternal. Audit internal itu menjamin juga memberikan konsultasi. Dia memberikan komunikasi kira-kira apa sih yang masalahnya setiap bidang atau setiap yang kita temukan. Lalu memberikan konsultasi. Orang kalau konsultasi itu kan lebih nyaman ya. Dia bisa apa sih yang permasalahan yang dihadapinya, kemudian solusinya bagaimana, apa langkah-langkah yang harus dilakukan. Nah itu dia. Ini dia audit internal adalah suatu kegiatan penjaminan dan konsultasi yang dilakukan secara independen dan objektif yang dirancang untuk memberikan nilai tambah dan meningkatkan kegiatan operasi organisasi. Selain menjamin, selain juga memberikan konsultasi yang dilakukan secara independen. Independen itu mandiri ya dalam organisasi tersebut, dan objektif terhadap apa sih masalahnya, tidak subjeknya kepada orang-orangnya, bukan. Orang-orangnya diabaikan, tapi masalahnya yang diselesaikan. Itu dia. Kemudian yang dirancang untuk memberikan nilai tambah buat organisasi tersebut. Jangan karena misalnya orangnya atau ini, bukan lihat itu, tapi lihat masalahnya dikonsultasikan. Kemudian memberikan nilai tambah meningkatkan nilai organisasi. Operasi organisasi. Tujuannya agar tercapai. Dalam pencapaian tujuan itu selalu menemui hambatan, menemui masalah, menemui hal-hal yang kira-kira di luar prediksi dan lain sebagainya. Adanya audit internal itu berusaha untuk menangani, artinya mencari solusinya. Begitu ya. Itu dia audit internal. Nah, adanya di mana lingkupnya? Adanya dalam suatu organisasi itu.
Bukan di luar, bukan di dalam organisasi itu. Mereka membuat tim. Nah, ada timnya, ada ketuanya, ada wakil ketuanya, ya, dilengkapi oleh semua itu. Ada bendaharanya, kira-kira data yang diperlukannya nanti orang-orang yang di bidang apa saja, gitu. Itu harus dilengkapi semuanya. Itulah yang masuk dengan internal audit. Ya, terima kasih. Kita lanjut lagi sekarang ke slide yang selanjutnya ya. Nah, sekarang untuk perkembangan. Nah, untuk perkembangan audit internal itu, audit internal ini ada mengalami perkembangan. Ya, pertama kita mengenal dulu pasti istilah audit sebelum audit internal. Karena audit internal itu adalah di organisasi. Tadi kan saya sudah sampaikan, ya, adanya di dalam organisasi tersebut. Tapi kita harus mengenal apa itu sejarah sebelumnya, agar memahami ini kenapa sih harus dilakukan audit gitu. Jadi teman-teman jadi nggak ujuk-ujuk bisa belajar kok tiba-tiba ada tentang audit. Nah, tapi nggak mau memahami. Nah, kita pahami dulu sejarahnya, latar belakangnya, kenapa itu audit. Nah, pada abad-abad pertama nih, abad-abad awal, audit itu sebenarnya dimulai pada 3500 sebelum Masehi, ya. Saya coba besarkan dulu, mungkin teman-teman biar kelihatan yang di belakang dan sebagainya. Nah, sejarah audit internal menunjukkan bahwa profesi ini telah berkembang secara sistematik. Ya, dari awal itu sudah kelihatan, jadi berkembang. Kemudian mengikuti perubahan yang terjadi di dunia usaha. Setidaknya ilmu profesi audit internal ini sudah dimulai 3500 sebelum Masehi. Jauh sebelum kita ada nih, jauh banget audit itu ya. Mencatat sejarah mengenai peradaban. Dengan memberikan apa sih dulu tuh orang-orang dulu, sebenarnya sudah dilakukan dari dulu. Dan kita juga mesti melakukan. Teman-teman siapa sih yang pernah misalnya mengabsen? Absen dengan cara checklist. Misalnya nama siapa? Anissa. Oh ya, Anissa checklist. Rahmat checklist. Nah, itu kan checklist tanda-tanda itu di checklist itu. Itu adalah tanda mengaudit, memeriksa kembali oh benar tidak. Atau ada lagi misalnya teman-teman ada bagian pergudangan suka lihat, ada orang yang lihat pencatat. Kalau misalnya saya tuh tinggal di daerah dulu ya. Ada helaran, mungkin tahu helaran. Nah, di helaran itu ada yang namanya misalnya padi ya setelah dikumpulkan dari sawah itu ada berapa karung, dihitung tuh ada berapa karung dari pengangkutan dari sawah sampai dengan ke rumah atau ke gudang itu dihitung. Nah, di gudang dihitung lagi berapa, checklist. Oh, udah datang nih, ada yang misalnya karung kecil ada 20 di checklist, ada karung besar ada berapa checklist gitu kan ya. Teman-teman juga mungkin pernah lihat tuh ada yang seperti itu. Atau misalnya diparap, setelah semuanya selesai itu diparap, itu apa? Nah, itu dia sebenarnya audit, memeriksa kembali dari laporan yang diterima sebelumnya, kemudian diperiksa kembali setelahnya apakah sama atau tidak hasilnya. Nah, kalau sama berarti selesai masalahnya. Kalau bisa ada perbedaan, nah itulah di situ. Di mana perbedaannya? Apakah di jalan jatuh? Apakah tidak terbawa? Misalnya karung dan sebagainya. Itulah tanda-tandanya. Awal-awalnya kira-kira seperti itu untuk audit ya. Kemudian di sini seorang menyiapkan laporan transaksi, orang lain akan memverifikasi, memeriksa laporan tersebut. Kontrol internal, sistem verifikasi, dan konsep pembagian tugas kemungkinan telah dilakukan pada masa-masa itu. Jadi dari dulu pernah dilakukan ya. Jangan sampai nanti, oh dulu nggak pernah, oh dulu lebih udah dari awal kita melakukan konsep audit ini. Ya. Lanjut, sejarah mencatat bahwa masyarakat Cina, Persia, Yahudi pada abad-abad permulaan juga menerapkan sistem yang sama ya. Orang Mesir itu dulu naruh saksi, disimpan. Siapa nih saksinya nih? Ada saksinya, ditaruhlah dalam satu kegiatan, ada saksi disimpan tuh. Oh ini sebagai saksi dalam satu transaksi. Atau dalam pada saat misalnya di sini pada saat lumbung desa ya menyerahkan padi gitu. Itu kira-kira seperti itu. Kemudian sejarah juga mencatat Yahudi menunjukkan perilaku prosedur organisasi mereka cukup aneh nih. Dia naruh apa coba? Dia menyimpan budak-budak. Nah, budak-budak ini kan bisa diperlakukan disiksa kalau memang misalnya tidak sesuai. Gitu. Dulu zaman perbudakan. Nah, kira-kira seperti itu. Dulu dia menerapkan atau menyimpan, mempekerjakan budak-budak sebagai petugas untuk mencatat. Dicatat nih. Kalau salah budaknya yang disiksanya seperti itu. Ya sekarang sudah tidak lagi ya seperti itu, jangan sampailah. Ini sudah. Nah, kemudian juga sistem Romawi juga sama. Ada audit internal di abad pertengahan, kerajaan Romawi jatuh, kemudian juga baru pada akhir pertengahan ada penguasa meminta bukti penerimaan yang menjadi hak mereka.
Nah, bukti-bukti itulah saling cross check, itulah awal-awalnya. Hingga berkembang sekarang menjadi audit internal yang lebih menyesuaikan dengan keadaannya ya, gitu. Nah, jadi audit juga itu ada, kita lihat nah di sini pentingnya audit internal untuk apa aja? Ya ini dia. Ada audit secara ekonomi sebagai inputnya, kemudian outputnya adalah efisiensi, kemudian juga outputnya sebagai efektivitas target. Nah, jadi efisiensi dan efektivitas juga secara ekonomi. Bagaimana ekonomi itu bisa lebih efektif, bagaimana lebih efisien, telah dilakukan dengan audit ini. Oh, kegiatan yang selama dilakukan kurang efektif misalnya. Atau kegiatan yang sekarang telah dilakukan ini sudah efektif, namun kurang efisien misalnya. Itu kan dari sisi waktu dan sisi ekonomi, uang gitu ya, sisi keuangannya. Jadi inilah yang pentingnya dilakukan audit internal gitu. Lalu audit internal sendiri ini dilakukan oleh lingkupnya apa aja? Ada berbagai macam ruang lingkup yang dalam lingkup internal audit. Ruang lingkup internal audit itu ada audit non keuangan. Nah, ada audit kepatuhan, ada audit kinerja, ada audit struktur pengendalian internal, audit sistem informasi. Kemudian audit sini juga adalah tentang audit keuangan, itu adalah tentang laporan keuangan. Jadi laporan keuangan ini yang akan nanti bisa diaudit biasanya oleh orang-orang yang di bidang keuangan. Sedangkan audit yang non keuangan ini ada audit kepatuhan. Apakah telah mematuhi atau memenuhi dari prosedur atau yang telah ditetapkan oleh organisasi tersebut? Misalnya kepatuhannya itu karyawan yang masuknya harusnya jam 8, apakah semuanya sudah melakukan itu atau ada yang pelanggaran? Nah, itu kepatuhan. Mematuhi apa yang telah ditetapkan, aturan-aturan yang ditetapkan. Jadi audit kinerja, kemudian audit struktur, organisasi pengendalian internal dan lain sebagainya. Inilah kira-kira audit yang akan dilakukan. Nah, dulu sendiri ya, bahwa sekarang kita menyampaikan pada tentang perbedaan audit internal dan audit eksternal. Nah, ini tadi kan teman-teman telah menyampaikan sebelumnya apa itu audit. Pasti yang digambarkan teman-teman adalah yang audit eksternal. Namun kita sekarang mempelajari tentang audit internal. Nah, di dalam audit internal ini ada paradigmanya, yang dulu dan yang baru. Dari fungsi itu adalah dulu itu paradigmanya audit internal itu sebagai watchdog seperti anjing pengawas itu. Gitu kan, serem ya. Nah, sedangkan kalau sekarang enggak. Tadi kan dari awal tuh sampaikan tuh sebagai penjamin dan konsultasi. Jadi selain menjamin juga dia memberikan konsultasi. Apa masalahnya didiskusikan oleh audit internal. Kemudian audit internal membuat konsep lagi, kira-kira solusinya seperti apa. Apa yang dilakukan oleh organisasi tersebut untuk menyelesaikan atau ada solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Kemudian dari sifatnya korektif dulu tuh, mengkoreksi aja gitu kan. Ada pernah nggak kita lihat tuh ada orang yang koreksi aja, kritik aja kerjanya gitu kan. Nah, ini enggak. Nah, sekarang memberikan arahan, memberikan pencegahan preventif, kemudian mendeteksi, kalau juga ada mengkoreksi. Koreksi malah di bawah. Jadi sekarang memberikan arahan, oh sekarang tuh kira-kira ini sebaiknya, misalnya nih kayak seperti pintu jangan ada di sini. Karena ini akan menghalangi lalu lintas, misalnya ada barang masuk dan sebagainya. Atau dibuat lagi pintu yang sebaliknya, yang baru lagi. Itulah memberikan arahan-arahan gitu ya. Dan mencegah kalau misalnya terjadi, oh kira-kira akan terjadi misalnya sampai kebakaran. Kalau misalnya ini gudang ini dekat dengan pembakaran, wah itu kan bahaya gitu. Dan lain sebagainya lah. Nah, lalu memberikan respon reaktif. Nah, waktu itu langsung kira-kira memberikan reaksi. Nah, ini proaktif. Jadi mendukung, lihat dulu nih responnya seperti apa. Oh dia mendukung dulu, mendengar dulu masalahnya apa. Jangan bantah lagi, nah seperti itu. Lalu hubungan dengan auditi, mengganggu objek, ya. Kalau dulu mengganggu objek, sekarang ini mitra, ya. Seakan-akan tuh kayak yang, aduh ini saya lagi ngerjain ini diganggu aja gitu. Enggak, hubungan auditi tahu kan, ya orang yang diperiksa. Kemudian ini sekarang tidak, jadi mitra, berteman, gitu. Lalu cara kerjanya mengungkap temuan. Yang satu lagi sekarang ini adalah memecahkan masalah. Gitu, bukan mencari aja masalahnya, enggak, tapi dipecahkan, dicari solusinya. Kemudian dari waktu dulu itu setelah audit.
audit. Sekarang enggak, pada saat pelaksanaan dan juga setelah audit dilakukan. Begitu ya kira-kira. Jadi nanti kita coba pahami perbedaan antara audit yang internal yang dulu dengan yang sekarang. Jadi sangat berbeda sekali. Jangan sampai audit internal itu seakan-akan menyeramkan begitu ya. Teman-teman sudah paham nih dari tadi sejarah, kemudian bagaimana itu fungsi audit juga sekarang ini perbedaan audit internal dan eksternal. Sudah ya, semua sudah saya sampaikan tadi materi tentang pengenalan tentang internal audit. Dari sini, apakah teman-teman ada yang kira-kira di benaknya nih saya mau tanyakan? Kira-kira siapa yang mau nanya? Oke, siapa namanya? Ya, silahkan Mas Dimas. Apakah internal audit hanya ada di perusahaan? Oh, ini dia jawabannya. Pertanyaan yang lumayan kepikiran ya sama kita. Jadi, apakah sih internal audit itu ada hanya di satu perusahaan saja atau di seluruh perusahaan gitu? Ya, biasanya. Jadi pada prinsipnya sebenarnya internal audit itu bisa dilakukan pada semua organisasi, semua emiten, semua kegiatan itu bisa dilakukan. Bukan hanya di perusahaan saja, seperti tadi saya sudah jelaskan ya, bahwa audit internal itu bisa dilakukan pada satu kegiatan aja bisa dilakukan. Jadi itu sistem pengendalian, dia mengontrol yang tadi teman-teman telah sampaikan bahwa mengerem, mendeleksi dan sebagainya, itu dia. Jadi sebenarnya bisa dilakukan kepada prinsipnya kepada kegiatan apapun, organisasi apapun, itu bisa dilakukan. Harus ada internal auditnya sebagai bentuk pengawasan. Pertanyaan yang bagus. Iya. Ada lagi yang lainnya? Ya, silahkan. Andika. Oh, ini penyanyi nih ya. Silahkan. Siapa saja atau bagian apa saja pada perusahaan yang dilakukan audit oleh internal. Ya. Jadi kadang-kadang orang tuh tanya-nanya ya. Kita di satu organisasi nih. Terus kita memeriksa organisasi itu sendiri gitu ya. Ini kepada siapa aja sih? Yang kebayang sama kita kan pasti dari level kita ke bawah kan. Ya, pada dasarnya enggak. Sebetulnya dari level yang memerintahkan seorang auditor internal itu untuk melakukan audit, itu bisa dilakukan audit. Ya, jadi level yang paling atas sampai dengan yang paling bawah itu bisa dilakukan audit, gitu. Jadi dari level atas sampai level bawah sebenarnya bisa. Namun dia juga harus punya kompetensi. Kan dia memeriksa orang yang lebih ahli. Seorang pimpinan, seorang pemilik dan lain sebagainya itu lebih ahli. Maka dari itu punya kompetensi untuk melakukan audit internal. Jadi semua jajaran seharusnya dilakukan audit. Gitu. Bagus pertanyaannya. Jadi tahu ya teman-teman ya, jangan sampai audit cuma itu doang. Nah, itu mungkin terbatasannya. Tapi ada yang harus melakukan karena dia juga harus mengendalikan gitu. Harus mengontrol gitu. Ya. Oke, ada lagi dari pertanyaan sini. Siapa? Aziza. Bertanya apakah seorang internal audit harus berlatar belakang pendidikan akuntansi? Nah, ini dia nih. Ini yang kita alami sekarang ya. Kita di akuntansi rata-rata kan, semuanya anak akuntansi. Semuanya kita di akuntansi berlatar belakang akuntansi. Apakah sih audit hanya dilakukan orang akuntansi? Pada dasarnya ya, seharusnya. Karena kita yang mengenal secara sistematis tentang akuntabelnya. Namun di balik itu kita juga memerlukan audit internal itu memerlukan bagian-bagian lain. Misalnya kalau kita di organisasi yang memproduksi suatu barang, kita perlu orang yang teknik mesin misalnya gitu. Atau tentang produksi. Nah, itu perlu orang-orang dari teknik yang lain atau dari prodi-prodi lain gitu, dari ke latar belakang pendidikan yang lainnya. Itu kita perlukan. Jadi secara keseluruhan sebetulnya memang bisa ditambah dengan prodi-prodi yang lain. Itu untuk menambah kebutuhan apa yang kita lakukan. Misalnya kalau memang tadi itu di perusahaan produksi ada orang yang ahli tentang teknik mesin, teknik produksi dan lain sebagainya. Begitu ya. Wah, luar biasa nih. Udah cukup memahami semuanya ya. Saya pikir ini udah bisa dari pembukaan pertama kuliah ini sampai dengan sekarang kita sudah bisa menggambarkan kira-kira apa itu internal audit. Baik, nah kuliah sudah selesai tadi. Seperti biasa kita isi absensinya. Nah kita mulai ya. Ini absensi untuk mata kuliah internal audit ya. Diisi dulu ya nama-namanya, sesuaikan sebagai nama. Ya, mangga silakan. Nanti diputar ya ke sana ya semuanya. Oke. Bentar, sesuaikan namanya saja. Baik, kalau sudah kita tutup ya sampai di sini perkuliahan kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang telah saya sampaikan bisa dipahami oleh teman-teman semua. Dan untuk kedepannya dipersiapkan untuk materi-materi selanjutnya. Kita ketemu sampai dengan sesi selanjutnya.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.